Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di saat lagi panas-panasnya, momen adu mekanik antara anak gym versus para preman berlangsung, taunya di saat itu juga terjadi plot twist besar, yakni datangnya sosok misterius yang menyerang salah satu berandalan di belakang. Karena temannya diserang, tentunya mereka tak tinggal diam. Tapi naasnya, lawan yang para preman hadapi begitu kuat, sehingga yang terjadi selanjutnya, mereka semua malah rata. Melihat keganasannya ini, ngebuat anak Jim langsung berlari ketakutan. Tapi sialnya, mereka malah kekejar. Sementara itu, pejuang kita yang sebelumnya kabur, kini dengan otomatis balik lagi. Dan setelah lumayan lama mengitari kota, kini Haruka sampai juga di kediaman istana. Di dalam istana tersebut, nampilin Haruka yang melotot tajam keheranan. Sama konsep dalaman rumahnya yang lebih mirip taman bermain ketimbang istana yang sering dipakai para bangsawan. Karena bosan, Haruka malah mondar-mandir. Dan setelah dipikir ulang, Haruka memutuskan buat kabur lagi. Tapi baru juga satu kali melangkah, namun cewek oren udah mergokin dia. Cewek oren cemberut dan Haruka mulai ngeles. Karena Haruka banyak alasan, alhasil si cewek makin parah cemberutnya. Berikutnya, Haruka langsung disuguhi berbagai macam makanan. Dan makanan ini si cewek hidangkan sebagai bentuk terima kasih karena telah menolongnya. Awalnya sih, niat makanan ini dihidangkan hanya sebatas formalitas doang. Tapi siapa sangka, Haruka malah melahapnya kayak orang gila. Yang ngebuat si cewek rada murka sama kelakuannya yang padahal di rumah orang, tapi berasa udah kayak di rumah sendiri. Di tengah makan, Haruka juga dihadiahi sekantong uang. Terus, dia juga diberi kartu hitam yang fungsinya bisa keluar masuk kota tanpa biaya admin. Cewek oren mulai ngejelasin, tapi si Haruka malah fokus mainin puding, yang hasilnya ngebuat si cewek rada ngamuk. Merasa mau ngomong apapun gak bakalan didengar sama nih orang, si cewek jadi sedih. Sedih karena udah dandan dengan rapi, tapi ujung-ujungnya gak dihargai. Sungguh berdosa kamu Haruka, membuat cewek menangis hanya karena terlalu fokus mandangin puding. Aduh, kasihan banget ya. Padahal udah effort buat dandan, tapi yang dilihat serta diperhatikan malah makanan. Di hari ke-22 terisekai, para cewek mulai interogasi tersangka Haruka yang kabur dari rumah. Tapi karena nggak ada waktu, sebab saat ini mereka mau nyelesain misi, sehingga hukuman yang mereka berikan pada Haruka hanyalah sebatas nasihat dari Incho. Seperti biasanya, dalam prinsip Haruka, larangan itu ada untuk dilanggar. Rencana pelarian udah Haruka susun sedemikian rupa. Seperti langkah pertama, membeli perlengkapan buat jaga-jaga. Terus langkah kedua, yakni makan yang banyak supaya nggak kelaparan di tengah jalan. Terakhir, nulis surat, biar Incho tahu kalau Haruka mau ke hutan. Dan beginilah isi surat yang Haruka tulis. Setelah nulis surat, langkah terakhir yang Haruka harus lewati adalah penjaga kota. Untung saja Haruka punya kartu hitam, sehingga rencana pelarian kali ini berjalan dengan sukses. Kemudian, adegan berlanjut ke saat Haruka sampai di hutan. Sesampainya di hutan, Haruka yang benar-benar rindu sama rumahnya mulai ngehalu tentang itu. Menyadari ada monster yang mau nyerang di belakang, Haruka langsung mengambil tindakan. Dan monster itu seketika langsung terkapar. Buset, sejak kapan ya jagoan kita jadi One Punch Man begini? Di sore harinya, Haruka masih mencoba mengitari isi hutan. Cuman anehnya, dia malah mendapati bercak darah di hutan ini. Haruka sempat berpikir, jejeran orang ini merupakan pemilik dari bercak darah. Skill perception Haruka aktifkan.
Dan dalam pandangan mata batin, Haruka melihat ada jejak kaki yang disertai darah di sekelilingnya. Merasa ada yang tidak beres, dengan panik Haruka mengikuti jejak itu. Dan sesampainya di TKP, Haruka langsung terkejut ngeliat anak-anak gym yang semuanya udah dibantai. Tapi untungnya masih ada yang memiliki tanda-tanda kehidupan, sehingga Haruka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka dengan semua potion yang dia beli. Untung saja sebotol potion yang dia habiskan tidak sia-sia, karena semua anak gym yang sekarat kini telah sadar kembali. Singkat cerita, para anak gym memberikan Haruka sebuah info yang intinya ada sosok misterius yang saat ini mengincar Incho dan kepengen merebut skill pembajak milik dia. Haruka kaget, perasaan yang tahu skill Incho cuman para wibu dan dia doang. Anak gym menduga info tersebut bisa bocor karena ada mata-mata di sekitarnya. Dan alasan anak gym diserang karena sosok itu pengen tahu posisi Incho. Dan untuk alasan kenapa mereka cuman dilukain doang, karena sosok ini ingin ngegunain mereka sebagai umpan supaya Incho datang ke sini. Dengan darah mereka yang berceceran, maka sosok ini akan tahu di mana letak anak gym berada. Anak gym meminta Haruka supaya ikut terlibat. Karena masalahnya udah kelewat besar, dengan terpaksa Haruka juga harus ikutan tempur. Anak gym udah pada semangat buat ribut, tapi Haruka pengennya ribut sendiri. Anak gym langsung kaget dong, tapi pas ngeliat mata tajamnya Haruka, mereka semua langsung mengerti jika tatapan ini merupakan tatapan pria sejati yang telah memutuskan sesuatunya. Untuk selanjutnya, anak gym akan menyerahkan segalanya kepada Haruka. Karena Haruka menghilang, Incho mulai mencarinya. Semua orang mengingatkan Incho supaya jangan terlalu khawatir, toh nantinya dia juga bakalan kembali. Incho tahu hal itu pasti terjadi, cuman kegelisahan dalam hatinya membuat dia tidak bisa tenang. Di sisi lain, Haruka yang sekarang tengah berada di dalam hutan mulai berpikir skill apa yang sekiranya bakalan dia naikkan. Saat berpikir, dia melihat sekumpulan goblin yang lagi mencium jejak darah. Melihat ada rezeki, tentunya Haruka langsung mengambilnya, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Setelah yang muda dikalahkan, sekarang giliran yang tua mulai datang. Raja Goblin mulai nyerang, tapi serangan itu Haruka hindari. Perlu bagi Haruka untuk ngegunain jubah menghindar di saat melawannya. Berikutnya, Raja Goblin mulai nyerang lagi, dan serangannya yang tak beraturan memudahkan Haruka untuk menghindarinya. Merasa takkan mungkin bisa nyerang nih monster pakai jurus biasa, akhirnya Haruka mengambil keputusan untuk menggabungkan semua skill terkuatnya. Dan hasil penggabungan itu memberikan Haruka tongkat cahaya. Dan sekarang giliran Haruka buat nyerang. Dengan sekali tebasan, sang Raja Goblin akhirnya tumbang. Setelah yang tua pertama dikalahkan, maka selanjutnya akan muncul lagi yang lebih tua. Dan pastinya OP banget. Soalnya dia ini Kaisar Goblin dengan level 50. Haruka mendadak takut. Secara levelnya masih 9, sedangkan lawan udah 50. Kalau beneran sampai ribut, sudah pasti kematian adalah akhir bagi Haruka. Menggunakan skill gabungan lagi, Haruka masih mencoba peruntungan, berharap akan ada keajaiban. Pertempuran akhirnya dimulai dengan memperlihatkan adu kekuatan secara langsung di antara keduanya. Kemudian hasil dari bentrokan tadi, Haruka berhasil menumbangkannya. Meski berhasil ditumbangkan, tapi hal ini tidak memberinya damage. Jurus mabok Kaisar Goblin keluarkan untuk memberi Haruka serangan kejutan. Berkat itu, Haruka jadi mengalami luka. Dengan brutal, Kaisar Goblin menyudutkan Haruka. Dan di tengah serangan beruntun itu, Haruka masih mencari celah. Saat telah terbuka, Haruka langsung menyerangnya.
Lewat serangan itu, darah Kaisar Goblin mulai mengalami penurunan. Berikutnya, Kaisar Goblin mulai ngegunain skill pemulihan pada dirinya sendiri. Buset, punya skill segala loh. Serangan Cakar 3 Kaisar Goblin keluarkan, dan menariknya serangan ini sangat kuat, sampai Haruka pun harus terpental cukup jauh. Haruka mencoba lagi untuk berdiri, dan lagi-lagi serangan bentrokan kembali terjadi. Saking kuatnya Kaisar Goblin, dia baru bisa Haruka kalahkan setelah melakukan pertempuran hingga pagi hari. Berkat kemenangan itu, Haruka pun naik level jadi 11. Setelah di level 11, Haruka mendapati skill baru. Haruka tidak tahu gimana caranya skill ini bekerja, tapi jika melihat kembali pengalaman sebelumnya, harusnya sih modal digabungin doang. Untuk selanjutnya, nampilin sosok misterius yang berjalan di tengah hutan, dan tujuan utamanya ialah mendatangi kediaman Haruka. Dan beginilah penampakan sosok misterius itu. Gila, akankah pertarungan epik bakalan terjadi? Tapi sayangnya adegan berikutnya malah nampilin Incho dan kawan-kawan yang baru balik dari nge-level up. Saat mau pulang, mereka ngeliat ada anak gym di dekat sini. Melihat itu, Incho dan kawan-kawan langsung menghampiri mereka. Awalnya Incho tersenyum lebar, tapi saat tahu Haruka tidak di sini, Incho jadi bersedih. Anak Jim memberitahu kalau sekarang tuh Haruka lagi bertarung seorang diri di dalam hutan. Kemudian di dalam hutan, dengan momentum seperti ini, Haruka menantang si Mata Dua buat ribut secara keren. Tak senang dengan tingkah sombongnya Haruka, Mata Dua langsung marah. Gila, bakalan epic banget sih kayaknya pertempuran mereka. Dan yang pasti harus kita tungguin banget nih minggu depan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!